Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, terserah penonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napit Pulu, dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2010. Dan di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, program atau juga mendemokan praktikum 7 Papua bertema PHP dan MySQL. Nah, ibarat di sini kita akan sekarang lebih bermain juga pada database, di mana saat kita jalankan website kita, kita bisa hubungkan terhadap database, datanya akan tersimpan pada database tersebut. Begitu bisa mengolah datanya di mana bukan hanya berubah pada tampilan kita secara langsung, tapi juga pada database-nya. Daripada saya jelaskan codingannya sebagai abstrak dan lebih baiknya sih saya jelaskan itu saya dimakan terlebih dahulu hasil akhirnya baru saya gerak dari situ. Sebelumnya kita harus jalankan dulu sebuah command namanya MySQL di step console. Ini menjalankan aja biar sekarang SQL kita akan koleksi akan jalan kepada uh, ini akan buka saja server kita, semua database bisa diakses. Dan ya, aku harus bikin terminal baru. Dan sekarang coba kita buka pada local server kita, bisa kita buka langsung ini. Ya, ini dia webnya, sebuah tulis. Kita bisa melakukan beberapa hal sini. Pertama kita bisa tambahkan sebuah data, bikin saja ini sudah ada ya. Ada maksudnya, testing menambahkan data dulu, simpat, oke. Ini berarti sekarang kita ada sebuah to-do list ya. Ada sebuah to-do untuk menambahkan data to-do ini. Bisa kita atur, misalnya mau ubah. Oke, bisa atur statusnya terlebih dahulu dia selesai. Bisa aku ganti juga sekarang di testing selesai. Harus siapkan dulu atau sini. Bisa juga saya hapus datanya. Dikasih warning misalnya ya. Memang mau dihapus atau enggak. Dan ya, aku bisa klik kembali artinya dapat mau dihapus. Dan ya, bisa kita add terus. Dan seharusnya, misal saya tambahkan beberapa data lagi. Tes. Oke. Misal sekarang saya tutup ini. Dan bahkan saya kuncikan ini. Saya buka lokal server yang baru. Tabsnya. Data di sini masih tersimpan kan. Karena sudah ada di database-nya, berarti pas dibuka langsung buka server ini mengambil data dari database. Baik, coba saya sekarang langsung masuk penjelasan sedikit tentang programnya. Pertama, kita tahu bagaimana ya terhubung ke database-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah file namanya config.php. Ini kita definisikan eh, beberapa eh, beberapa eh, reference ya ke database kita. Pertama, kita perlu reference ke localhost-nya, kita lihat pada root-nya, itu bisa di sini. Nah, itu memang nama dari ini ya, dari uh, browser kita sekarang, database kita sekarang, yang bisa kita lihat di sini root localhost, yang memang itu standaran. Habis itu kita perlu password untuk database-nya. Tadi pas kita konfigurasikan root localhost ini kita password-nya kita perlu. Dan juga kita bisa pilih pada nama apa database-nya atau namanya yaitu Papua Artikel 7. Pas kan dengan nama yang terjadi ini Papua Artikel 7 yaitu kita akses sekarang. Oke. Saya mau masuk ke kelas ini. Pertama ada kita ada dua kelas ya untuk objek kita yaitu to do list kan ya objek kita. Jadi kita perlu sebuah to do objek dan kita perlu sebuah to do controller sini. Nah, aku akan jelaskan terlebih dahulu untuk to do objeknya ya. Nah, objeknya pertama eh, mengambil dulu dari eh, config PHP. Jadi sekarang itu bisa eh, menggunakan apa eh, ini DB host, DB user, DB password, DB naming. Pokoknya reference ke database kita itu bisa dipakainya. Nah, jadi pertama terdefinisi ke beberapa variabel ini, beberapa code ini akan digunakan untuk mengestablish koneksi kita ke database-nya. Eh, dan itu dilakukan sini di product construct ini. Nah, eh, ini membuat sebuah objek MySQL baru ini yang kita passing semua data semua cabang data tadi ya yang dalam bentuk string sebelumnya biar
tapi sebenarnya atas diterima sini eh, yang nanti akan jadi parameter buat objek MySQL itu. Nah, dan misalnya gagal itu ya, berarti misalnya nilainya menggunakan false, berarti dia ada sebuah print bahwa koneksi database gagal dan ya, dari situ juga ada sebuah fungsi get auto do ini kerjanya untuk mengambil semua dari data kita. Kita di sini belum terlalu perlu mengambil satu persatu jadi cukup. Jadi nanti apa kita langsung ambil semuanya biar bisa tampilkan semua yang dilihat. Dan ini dilakukan dengan sebuah query ya yang bisa kita sama database-nya. Eh, select eh, select from to do. Bintangnya artinya semua datanya awalnya. Ini select itu yang mengambil kayak oke kita mau lihat data apa di situ. Terus kita bisa lihat dari mana. Terus kita bisa bilang oh dari tabel to do. Oh, terus bisa kita di sini. Aku bikin di sini. eh, eh, to dan ya keluarganya tadi isi tabelnya itu ada ID 12, ID 13, ada aktivitas dulu yang tadi benar kita dan statusnya masih nol. Oke, oops. Di situ kita ada juga create to do yang bakal bekerja untuk menambahkan sebuah aktivitas to do kita menggunakan query insert, update menggunakan update, kalau delete menggunakan ya delete pastinya. Dan semua ini step ini memanggil objek query yang dioperkan query tadi. Itu bagaimana cara bisa eh, melakukannya. Dan untuk mengontrolnya, maksudnya get to do, create to do sama do it to do ini terpanggil dari mana? Terpanggilnya dari to do ini ya, to do control, saya to do control ya, eh, yang kita hubungi untuk biar bisa mengatur. Nah, untuk to do controller itu akan memerlukan model to do PHP tadi ya. Dan di situ pertama ada beberapa fungsi atau metodenya seperti eh, tadi. Tapi di sini dilakukan adalah pemanggilnya berarti kalau ini lah create to do data activity. To do kan metode yang di sini kan tadi. Create to do metode di sini. Uh, get to do juga metode yang tadi di situ. Ini ibaratnya kita mau merequest lah ke servernya. Oh bisa nggak kita uh, lakukan lah buatnya ini. Dan terus mau terjadi to do controller. Setelah itu aku mau masuk ke index.php ya. Nah, di index PHP itu mengikut juga dari to do control PHP tadi. Dan kita bisa membuat sebuah objek baru untuk to do control tadi. Di sini, sebelumnya juga ini ada sebuah switch page ya. Nah, eh, page ini untuk mengetahui saja sementara kita dalam halaman yang mana lah itu. Dan apalah nilai dari page itu eh, bisa kita bukan halaman ya sih. Apa ya kayak eh, mungkin kayak bisa ngeliat tombol lah ke ukuran tadi lah. Jadi waktu itu. Ya. Misal itu dalam mode itu ya, dalam halaman dalam tanda add to do ini, misal aku eh, mau menambahkan itu, aku mungkin akan perlu tombol save ini. Nah, misalnya begitu, pola nilai yang ada dalam uh, site page ini akan berubah. Dan apalah yang mungkin kasus dari page itu, tergantung apa yang melakukan, akan terpanggil beberapa metode, yaitu itu controller, eh, ya, apa namanya metode itu controller, ya, yang berbasis pada metode tertentu. Mungkin index-nya, mungkin create-nya, mungkin method create-nya, mungkin update, mungkin delete. Habis itu langsung kayaknya ke views ya itu yang paling penting. Ini cara apa yang akan tampil ya. Nah, di beberapa jasa atau ada tangkapan di mana. Di sini ada eh, sebuah tabel ya. Nah, tabel ini yang nanti akan kita masukkan hasil dari apa aja dari tujuh kita. Ini pakai table row terus baru dalam table header kita masukin semuanya ya. Oke, habis itu kita masuk ke bagian PHP di sini. Itu ada di sini ada sebuah loop for each dan ada sebuah counter satu. Nah, dalam loop for each ini berarti ini akan gerak selama masih ada data dalam to-dos. Masih to-dos itu kan sebuah array buat di sini. Sama itu masih ada
data itu loop-nya akan tetap berjalan. Dan dalam loop ini kita akan bangun sebuah to-do ya. Kita berarti satu ini kita bangun ya. Ini ya, kita sedang bangun si kelima PHP itu ya. Dan ini akan kita lakukan berulang-ulang. eh, eh, Kayak dan aku ibarat di sini auto kayak ada sebuah to-do activity ini mengambil aja sebagai kayak apa aktivitas yang kita bikin pada database-nya yang sekarang tertulis pada database-nya ada tombol selesai dan belum selesai yang pas diklik akan melakukan method show model edit to do dan show model edit to do nanti kita lihat di bawah dan ya itu yang terjadi di sini dan misalnya gagal bisa belum ada data sama sekali akan di-code belum tidak ada data tersedia. Nah, dan ini model untuk add to do ya. Model untuk add to do ini beberapa HTML yang nggak akan terlalu jelaskan. Misalnya kelasnya agak banyak. Itu akan makan waktu saja. Um, jadi berarti sekarang di halaman ini kita bisa tambah add to do ya. Di halaman ini ada bisa tambah add to do. Lalu kita bisa masukkan data ke eh, sini ke eh, form ini di aktivitas dan di ya di aktivitas formnya aktivitas itu tipe adalah teks dan dari situ ada juga dua tombol itu batal dan save ya batal. Dan kemudian dari batal sama save itu eh, ya, bisa lihat dari ini apa penggunaan kelas-kelas nanti. Tapi lanjut saya dulu model edit to do ya, sama melakukan hal yang gunakan teknik yang sama ada beberapa kelas ada beberapa dan untuk eh, melakukan pengubahannya. Juga ada dua form, kali ini dua ya. Satu berupa sebuah checkbox, di mana eh, itu kan nomor satu kan, jika bisa dibilang belum selesai atau sudah selesai. Dan itu pindah value, 0 ada satu berdasarkan set kita saja. Tombol tersebut eh, menggunakan beberapa kelas-kelas spesifik. Yang satu tipe ya tadi kan button tuh yang kita satu lagi ya untuk di itu kita sedang melakukan penghapusan ya. Kayak kamu mau bla 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 bla, ya kan dan tidak terlalu banyak ngomongnya seperti cuma kayak random text doang sih. Oke, lanjut saja sekarang soal eh, method show modelnya ya. Nah, ini pertama untuk scriptnya kita ambil dari itu ya, dari eh, kita mengambil source dari Bootstrap untuk biar tampilnya ada bagus di kita ya. Ada beberapa fungsi yang mau jelas sini, yaitu show model to do sama show delete to do. Nah, show model delete to do merupakan dari ID dan to-do-nya, aktivitasnya apa sama statusnya. Ibaratnya kan mengubah, berarti ada dua data baru, yaitu aktivitas sama status yang dapat dari soal input dan to-do ID untuk apa to-do yang mau diubah tadi. Kita beberapa variabel. Uh, Pertama ya model to do, itu bisa kita dapat dengan uh, manggil pada domnya ya, kita membayar ID apa itu di atas itu apa ya input ya itu di atas itu dan kita atur saja sekarang value-value untuk semuanya di sini berapa ya ID value berubah jadi ID data itu berubah jadi aktif baru bisa buka seperti ini. Ini mirip kayak kalau manggil objek kita bikin this ini sama dengan apa yang diubah dalam parameter ini. Mirip terjadi pada itu kita ambil dulu lah apa yang ada di situ. Baru kita eh, gunakan kita buat terus set atributnya ada to-do ID ini. Berarti ini sekarang akan terhapuskan itu memang dikerjakan eh, dikerjakan nanti oleh to-do controllernya jadi itu kayak apa itu. Dan kayaknya itu sebenarnya mau jelaskan untuk di sini tidak terlalu banyak karena masih awal. Oke, sekian terima kasih kurang lebih mohon maklumkan ya. Oke, terima kasih.